Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Himawan Herlangga. Di sini gua mau kasarnya review, tanya jawab ke sama orang yang benar-benar bikin gua penasaran. Boleh kita kenalin nih. Wih. Gimana bro? Sehat bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat banget. Suaranya gedein dikit dong. Sehat banget gue. Oke. Ya HP-nya bagus sih. Suaranya gede. Asik aja no bro. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen di kolom komentar di bawahnya ya. Jadi gini. Kemarin itu waktu hari Jumat, jelasin jangan bro? Jelasin aja ya. Waktu hari Jumat itu kita ada bansos ya ke daerah Puncak Gunung Mas, dia tempat pariwisata. Gak tahu kenapa di situ protokol sih, yang jelas dia melakukan protokol, pakai masker. Kayak gua nih pakai masker, cuman gua sekarang diturunin dulu biar agak kerenan dikit. Keren banget ya, agak jelas ya. Terus di sono kita ngelakuin ya biasa, ngelakuin bansos di sono. Dan dia juga abang gua dilihat sih fine-fine aja ya bro ya, keadaannya baik-baik aja. Cuman nggak tahu kenapa pas hari apa tuh, hari Senin ya, pas hari Senin emang sebenarnya sih dari hari Minggu juga gue udah nggak ngeliat dia keluar rumah sih. Gak tahu kenapa pas gue dengar kabar dia kejangkit virus bro, virus yang sekarang lagi booming nih. Sekarang gue mau nanya sama lu bang, awalnya lu bisa kena covid gimana tuh? Awalnya sih tanggal Gedean dikit suaranya. Awalnya tanggal 25 hari Senin 25 Januari. Gue demam tinggi sampai 38,3 derajat Celcius. Terus juga sempet batuk, tapi itu cuma sehari. Besoknya gue udah mulai turun dan batuk gue udah nggak ada, udah hilang. Itu cuma sehari doang? Sehari. Besoknya gue udah normal antara 36 sampai 37. Ya cuma di hari ketiga di tanggal 27 itu gue muncul ruam di bagian belakang badan gue. Ruam itu apa sih? Kayak bentol gitu, cuman bukan bentol biasa. Kayak Kaligata kalau sudah. Oh, cek orang Sunda mah Kaligata bro. Nah habis itu gue coba buat apa ya, inisiatif aja sih, inisiatif. Karena gue kan ada anak sama istri di rumah, sama di kantor gue kan gue satu ruangan sama banyak orang. Gue inisiatif buat pergi ke dokter buat tes rapid antigen. Di kantor adanya antibody, cuman gue kurang confident sama yang namanya antibody karena ketepatannya akurasinya nggak bagus. Gue lebih ke antigen. Dan ternyata di hari itu gue reaktif. Oh lu reaktif itu? Reaktif di tanggal 27 malam gue reaktif. Tapi jujur men, di situ gua nggak denger dia reaktif, gua udah jujur sih ini mah ya, bukan karena ada kamera nih. Gua kaget juga sih. Gua kaget, kan gua nggak denger lu. Terus gua mau nanya lagi, pas di saat lu reaktif gitu, gimana tuh? Istri sama anak-anak lu kasih tahu gimana gitu? Kalau Kaget atau gimana? kalau gue pribadi sih udah siap lah, karena ketika lo di rapid cuma ada dua kemungkinan, lo reaktif atau non reaktif. Dan lo harus siap. Ketika lo non reaktif ya nggak mau harus menjalani protokol. Setelah itu sih gue langsung balik ke rumah, ngabarin istri sama anak-anak gue, dan mereka langsung gue rapid, suruh rapid juga. Tapi alhamdulillah Artinya mereka non reaktif. oh non reaktif. Ya, di hari itu juga gue mutusin buat isolasi mandiri. Isolasi mandiri, ya, anak istri gue ungsiin ke rumah keluarga lain. Itu gue selama 14 hari kerja itu gue sendirian di rumah. Sendirian, paling dikirimin makan sama istri. Gue bete banget sih gue. Kalau dibilang bete, gimana ya, itu itu asli. prosedur sama kita kan niatnya baik buat ibaratnya si virus itu nggak sampai nyebar kemana-mana. Sama gue juga bisa fokus buat recovery.
buat healing badan gue sendiri. Itu sih intinya. Oh jadinya lu awalnya emang kerasanya tuh cuman kayak meriang gitu ya? Satu hari Satu hari doang ya? Pusing gitu ya? Satu hari doang. Tapi pilek enggak mau batuk? Batuk satu hari, tanggal 25 batuk, pusing sama demam itu di tanggal Oh, itu 25. di satu gejala itu lu satu hari doang? Satu hari doang. Tanggal 26 nya udah nggak ada, tanggal 27 juga udah fit banget. Cuman ya karena tadi gue bilang balik ke belakang, karena ada ruam jadi gue balik ke dokter. Inisiatif aja sih sebetulnya. Terus lu sempet tes sendiri dong? Tes apa nih, PCR? Iya. PCR itu gue kan ikutin protokol nih, setelah gue tanggal 27 kena, tanggal 28 gue langsung hubungi Satgas Covid di sini di daerah kita. Iya. Karena ini Satgas, karena PCR dari pemerintah itu kan ada kuota, kalau nggak salah sehari sekitar 30 orang. Nah akhirnya gue kebagian dari tanggal 28 itu ke tanggal 1 hari Seninnya, jadi gue baru tanggal 1 ke PCR. Setelah 28, 29, 30, 31, setelah 5 hari gue terpapar baru gue PCR. Terus hasilnya? Nah ini informasi juga, ternyata PCR di Satgas Covid itu di pemerintah itu makan waktu cukup lama, mungkin karena gratis ya, jadi itu sekitar 2 minggu. 2 minggu? Hasilnya baru ketahuan 2 minggu. Nah kita kan juga bukan ditekan sih, kita juga kan harus laporan ke kantor ya. Akhirnya inisiatif setelah komunikasi sama temen di kantor sama tim di kantor, di tanggal 2 nya ngelakuin PCR mandiri itu di salah satu rumah sakit swasta di daerah Cibubur, dan harganya lumayan juga. Ya itu mah jangan sebutin lah. Iya cuman memang ini Tahu semua lah. salah satu info aja, ternyata ini penyakit bukan penyakit murah. Penyakit mahal men. Lu penyakit mahal buat Asli. gue pribadi ya. Sama kayak sesar. Karena sekali tes aja yang ibaratnya PCR lah, ya cuma nyolok hidung sama tenggorokan, ternyata digigit lumayan. Jadi emang bisa mungkin hindarin lah, karena makan duit banyak. Terus itu di pas lu lagi isoman itu isolasi mandiri ya guys, bukan guys sih kawan-kawan. Itu dari pihak istri gimana tuh? Dia bolak-balik apa? Oh iya, dia kemana tuh pihak istri? Dia di rumah keluarga yang lain sih dari. Bukan keluarga yang lain sih, maksudnya. Iya, tinggalnya dipindah-pindah. Oh, di pindah-pindah tempat gitu ya? Enggak, bukan pindah-pindah tempat, memang isoman kan. Isolasi mandiri itu gue udah nggak boleh bersentuhan sama siapapun, satu rumah sama siapapun, jadi sama anak-anak gue lempar ke keluarga yang lain gitu. Iya. Ya kasarnya mertua lu lah gitu ya? Bukan mertua sih, lebih ke adik gue. Oh, ke adik. Karena kan kalau ke mertua cukup jauh. Oh, jauh ya? Iya, dan akhirnya dari yang lebih terdekat supaya bisa kontrol gue, bisa kirim makan gue juga. Ya ada rumah adik gue, kan jaraknya cuma mungkin nggak nyampe 500 meter. Emang lu nggak nyetok makanan bro? Jadi sekarang kalau nyetok masa mau makan Indomie terus tiap hari? Kan Anak mungkin. kosan men, 2 minggu anak kosan. Jadi gini, ketika lu isoman, ketika lu kena terpapar COVID, makanan lu benar-benar harus jaga, artinya bergizi, terus juga buah-buahan juga kan pas sehat 5 sempurna lah. Kenapa seperti itu? Karena yang dilawan kan imun, jadi harus makanan sehat. Kalau gue cuma makan mie doang mah kapan sembuhnya, ibaratnya malah yang ada gue kena tipes makan yang mie terus. Gitu. Jadi berarti emang sebenarnya penyakit COVID itu emang ada bro. Awalnya emang jujur gue nggak percaya, asli bang, gue nggak percaya. Pas lu kena COVID, gue baru percaya kalau itu emang ada. Gue kirain ya itu gitulah, pokoknya gue kirain emang nggak ada, tapi ternyata ada. Terus gue mau nanya nih bang, satu lagi nih bang, tes PCR nggak diwajibkan buat pasien menjalani isoma, maksudnya? Jadi gini, selama gue terpapar COVID, gue coba cari info lebih dalam soal virus ini gitu loh. Baik dari awal terpaparnya, terus handling saat kita terpapar, sampai nanti kita pasca terpapar sendiri, itu gue coba pelajari, coba cari tahu. Ini ada semua buat kalian, mungkin ini info aja. Coba aja browsing, cari di internet itu revisi nomor 5 tentang penanganan COVID-19 di Indonesia.
itu lengkap semua dan disusun sama mungkin puluhan ahli kesehatan mulai dari dokter sampai profesor. Di situ ada semua dari A sampai Z itu lengkap. Jadi di situ ada poin penanganan pasca terpapar. Sebetulnya orang saat ini selalu berpikir setelah orang terpapar itu harus di PCR lagi. Ternyata enggak. Untuk orang-orang yang dirawat mungkin iya, tapi untuk OTG maksudnya dirawat di rumah sakit nih. Betul. Karena kan kalau udah dirawat berarti udah kritis ya kasarnya ya. Dia ada sesak napas, ada segala macam, ada panas segala macam lah. Kalau kasus gua sendiri Yang mati rasa juga ya. ya, kalau kasus gua sendiri itu normal, gua nggak ada keluhan. Jadi gua nggak demam, gua nggak pilek, gua nggak batuk, dan gua juga nggak sesak napas. Maksudnya kategori apa? OTG. OTG ya. OTG. Cuma memang di awal gua sudah divonis gua terpapar karena pernah sakit demam itu. Nah buat handlingnya sendiri buat kasusnya kayak gua itu di revisi nomor 5 pemerintah itu dijelasin setelah masa isolasi mandiri 10 plus 3 hari atau di hari ke-14 itu gue udah nggak perlu PCR lagi. Dan kalau memang mau ngeyakinin bisa minta ke puskesmas terdekat atau dokter yang handle kita, dia bisa ngeluarin surat pasien itu bebas COVID. Bebas COVID ya. Betul. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Ada sebabnya. Ini kan revisi kelima nih. Ya. Sebelumnya masih ada semacam guidance. Guidance apa tuh? Ngomongnya jangan tinggi bro. Ada semacam SOP lah, prosedur penanganan. Iya, nah. Guidance itu namanya. Nah, kalau ini kan yang kelima nih. Iya. Dibuat yang kelima dan di situ tercantum kalau pasien isoman itu yang OTG itu nggak perlu yang namanya PCR lagi karena si virus ini aktifnya di hari kedua sampai hari ke-10. Hari 10. Nah itu lagi aktifnya. Itu lagi ganas-ganasnya ya. Dari hari kedua sampai ke hari 10 itu si virus lagi ganas-ganasnya bro. Nah di hari ke 11 sampai 14 ya. Hari 11 sampai 13 itu 13. virus itu ibaratnya udah waktunya udah waktunya hilang atau mati dalam tubuh ya. Itu mati atau melemah nih? Mati. Iya. Nah di hari ke-14 pasien dinyatakan sembuh. Oh di hari ke-14 dinyatakan sembuh. Iya, dan untuk kasus gua info aja di hari ke-8 itu gua ngelakuin PCR mandiri dan hasilnya itu masih positif memang betul. Tapi CT gua itu di atas 34,78 dan dijelaskan di situ kalau CT di atas 34 virus itu sudah melemah dan tidak menular. CT di atas 34 virus sudah melemah dan tidak menular. CT di atas 34 men. Kalau Itu mau tahu CT itu apa coba aja browsing. CT itu kalau jangan browsing aja deh. Gua ingatnya sih itu cycle tinggi itu gua takut salah ngomong jadi Satu tem kali. wah itu mah gitu. Emang mesinnya ya. Itu jadi handlingnya sendiri ini cuma info aja antara orang yang OTG sama yang dirawat di rumah sakit itu beda banget. Jadi OTG sama yang dirawat rumah sakit beda. betul. Kita kan selalu berpikir tadi gue bilang gue balik ke belakang. Kalau kita kena COVID itu di PCR setelah masa isolasi mandiri. Itu harus di PCR. Iya, tapi ternyata enggak. Kalau yang OTG dan isolasi mandiri di rumah tanpa gejala, tanpa keluhan, itu setelah masa 14 hari dinyatakan sembuh. Betul. Kalau tanpa keluhan ya. Tapi kalau ada keluhan ya mau nggak mau bicara ke dokter yang handling dia, apakah itu perlu dirawat atau enggak. Karena ada kasus, ini cerita dari dokter Cerita aja dikit bro. Dari dokter gua. Bukan dokter dia sih maksudnya. Dokter yang handle gua. Iya yang handle abang gua dokternya. Itu ada sampai pasien itu 7 kali tes PCR hasilnya positif terus. 7 kali? 7 kali. Dan ternyata itu yang terdetek sama alat swabnya itu cuma cangkangnya doang atau rumahnya doang. Oh jadi belum jadi virusnya tuh? Enggak, virusnya udah mati. Oh virusnya udah mati, ternyata itu cuma cangkangnya doang. Betul, karena PCR itu penelitiannya 1%. Tahu dari mana lo gitu jadi? Makanya baca revisi nomor 5. Makanya baca revisi nomor 5.
Ini nggak tentang ini covid ya. Ini nggak cerdas, jadi nggak baca. Bukan, gua nggak baca men. Ayo makanya browsing Browsing aja men di panduan covid revisi nomor 5 ya. Lu bisa cari deh, di situ ada semua. Jadi gimana nih buat pesen semuanya yang ada di luar deh, sama yang pokoknya yang ada di luar dah, lu bisa ngasih pesen dah lu apa gitu. Simple sih. Virus ini ada. Semua juga bisa kena. Walaupun Semua bisa kena ya. Bisa. Walaupun lu ibaratnya udah coba ketat mungkin 3M-nya dijalanin terus. Wah, itu bener asli men. Dia tuh sebenarnya kalau dia Yang paling cerewet. dia yang paling cerewet men. Lu kalau pengen tahu di rumahnya aja sampai ada tulisan-tulisan gitu tuh. Ada Ya buat- walaupun gua belum lihat sih, Ada cuman gua tulisan. dengar ceritanya sih. di kamar mandi ada di ibaratnya Dia paling protektif lah macam gitu. reminder buat keluarga gua, jangan lupa Reminder cuci tangan. apaan, bro? mengingat Reminder. buat keluarga gue tetap jangan lupa cuci tangan segala macam. Dan setiap pagi tuh gerbang, handle, pintu segala macam itu gue semprotin pakai disinfektan. Ketika anak-anak pulang dari tempat main itu udah pasti mereka cuci tangan. Bahkan di sini juga yang gerak buat nyemprotin disinfektan lingkungan dianya bro. Gua Dianya yang tapi dianya yang kena. Aku bingung tuh. sebenarnya nggak perlu bingung. Iya, gua bingung. Kita virus ini nggak kelihatan. Hmm. Yang pasti virus ini nggak kelihatan dan bisa aja dari mana aja. Mungkin saat ini kita berpikir gua kenanya pas lagi bakti sosial di Gunung Mas. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kemungkinan juga ada saat kembalian gue dapat terima uang kembalian. Pas lagi ngisi bensin gitu ya. Itu bisa aja. Cuma kalau dihitung-hitung mungkin yang paling dekat memang yang bakti sosial itu. Kayaknya ngisi bensin harusnya pakai kartu lebih bagus ya. Enggak semua pom bensin bisa pakai kartu. Pakai kartu ya. Nggak bisa semua pakai debit. Emang ada gitu? Ada pakai debit. Ada. Tapi nggak semua. Tapi dia sih kalau pesan gue 3M-nya dijalanin terus. 3M jalanin terus men. Terus ketika lo terkena atau terpapar, Jangan panik ya. jangan pernah panik. Karena yang diserang itu imun. Imun lo ketika lo panik, sugesti lo udah pasti nggak beres. Akhirnya imun turun, ya udah makin lemah. Yakin aja ini penyakit Bisa bisa kita sembuh kok. lawan. Bisa sembuh kok ya. Tuh bisa kita lawan. Nyatanya sembuh dia. Pikirin hal-hal positif aja gitu loh. Jangan berpikir hal negatif. Yang pasti ketika lu dicoba dengan cobaan seperti ini, emang yang dibayangin adalah ya udahlah pasti mati, ya udah pasti mati. Padahal enggak juga. Tapi nggak juga ya. Enggak. Buktinya masih sehatnya Sehat bang gua. juga. Iya. Tapi gua mau nanya nih. Sekali lagi gua mau nanya nih. Udah. Sekarang jam berapa ya? Udah pengen jam 10. Selama lu isoma di rumah, itu hitungannya udah berapa minggu? Ini udah hari ke-18. Sekarang hari ke-18. Nah, selama lu isoma di rumah, lu ngapain aja, bro? Yang pasti lebih ngedeketin diri sama yang di atas. Asik. Iya benar. Ada cara unik kalau gue sih ngambilnya ada cara unik. Trik Buat- and tips apa kalau nggak salah? ada tuh? cara unik orang, maksudnya bukan orang sih. Tuhan gue ngingetin gue nih orangnya paling nggak bisa diomongin, mau sama orang tua, mau Keras sama banget men, asli. istri juga gue mau jadi omongin. Waktunya gue keluar malam, kalau kata gue mau keluar malam, gue keluar malam. Keluar Tapi malam. walaupun keluar malamnya gue bakti sosial ya. Positif Ada kita sedekah ngelakuinnya. ngasih. Ternyata gue harus diingetin sama dia gitu, sama Tuhan. Ya udah, lu diem aja di rumah. Nih gue kasih penyakit sedikit, terus lu diem di rumah, jangan kemana-mana. Nah itu cara Tuhan buat Itu, ngingetin umatnya. ini men. gue selalu pikir ini cara uniknya dia gitu buat ngingetin gue. Dan Masuk bisa- akal sih. Dan di saat itu gue tuh harus banyak, lu udah suruh diem di rumah, Hmm. tugas cuma satu, Ibadah. nah itu. Iya. Ya selain Enggak. nggak terusan ibadah sama 24 jam sih enggak. Cuma waktunya aja tuh. Kadang nonton anime juga Sisanya pasti sih yang ya. pasti gue nonton anime kalau nggak Nonton manga. anime. Juga kan gitu. Itu kalau pikirnya harus enak, harus positif, Iya, harus, benar. harus berpikir yang baik-baik aja. Mungkin pelarian gue juga anime. Anime. Dan beberapa judul udah Udah hatam dia bro. Dia WhatsApp gue udah hatam dia, udah nyari-nyari lagi anime udah susah dah pokoknya. gitu aja sih kalau Jadi buat yang di luar sono kita harus terus menjaga 3M itu ya. 3M itu apa sih?
mencuci tangan, masker, menggunakan masker, menjaga jarak. Gue jaga jarak nih semeter bro, tapi dia udah sehat kok. Udah nih, cukup ya. Oke, semoga yang di luar bisa ngerasa bermanfaat. Ini gue nanya benar-benar asli sama abang gue, dan abang gue juga udah ngalamin yang namanya kena covid men. Jadi semoga yang di luar juga bisa jaga diri, selalu berpikir positif. Dan intinya juga jaga kesehatan sih bang ya. Iya. Iya, intinya jaga kesehatan. Jangan ngelakuin hal yang neko-neko dulu. Kalau bisa Sabar dulu aja. sabar dulu aja men, pasti hilang kok. Positif aja. Oke gitu aja. Sekali lagi thank you bang. Gua nggak mau bersentuhan sama lu walaupun dia dibilang gak sembuh. Oke, makasih buat abang gua, makasih juga buat insya Allah jadi kru gua nih yang di belakang. Kamera aja. Kameramen. Oke, thank you banget semuanya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, terus di channel Himawan Herlangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.